Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di malam hari ini. Kami boleh dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus, dan akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal kami di dalam menjalani hari-hari kami. Engkaulah Tuhan yang memberi roh pengertian hikmat kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Yitro memberi nasihat kepada mantunya Musa. Dalam kunjungan Yitro, dia melihat bagaimana Musa sangat kewalahan dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel yang berada di padang pasir menuju tanah Kanaan. Sebagaimana tugas yang diberikan Allah kepada Musa, bukan hanya memimpin bangsa Israel, mengarahkannya, bukan hanya itu. Musa juga bertanggung jawab untuk memutuskan berbagai perkara yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan kata lain, selain menjadi pemimpin, Musa juga bertindak sebagai hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena pekerjaan yang begitu luas dan begitu banyak, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel kewalahan. Bukan hanya Musa saja yang kewalahan, tetapi juga bangsa Israel yang dia pimpin.
Inilah keadaan yang dilihat Yitro, mertuanya, sehingga Yitro memberikan nasihat bagaimana seorang pemimpin yang baik di tengah-tengah bangsa Israel. Nasihat Yitro ini sangat relevan juga bagi kita saat ini, di mana kita berada di dalam berbagai kepemimpinan. Misalnya saja kepemimpinan di rumah atau keluarga, kepemimpinan di sekolah, di lembaga, di kantor, di organisasi masyarakat, parsahutaun, parmargaon, bahkan kepemimpinan di gereja sekalipun. Nasihat Yitro ini sangat relevan sampai saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal nasihat Yitro yang relevan sebagai seorang pemimpin yang baik saat ini. Yang pertama adalah pemimpin yang baik pasti membagi beban tanggung jawabnya kepada orang lain. Ini tertulis dalam ayat 18, 21 sampai dengan ayat 23. Seorang pemimpin yang baik menurut firman Tuhan bagi kita di malam hari ini adalah seorang pemimpin yang mendelegasikan sebagian tugasnya kepada orang lain. Tentu orang lain yang dimaksud adalah orang yang dipilih secara khusus. Kalau firman Tuhan hari ini ada beberapa hal kriteria bagi orang yang didelegasikan tugas seorang pemimpin. Yang pertama adalah orang yang cakap, yang rajin, orang yang takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya haposan, dan orang yang benci terhadap pengajaran suap, ayat 21. Jadi ini kriteria bagi orang yang akan didelegasikan tugas seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin dia akan membagi beban tanggung jawabnya kepada orang lain, sehingga dengan sendirinya pekerjaan yang dilakukan pertama bisa lebih ringan karena bersama-sama dikerjakan. Kedua, bisa lebih banyak karena banyak orang yang mengerjakan. Yang ketiga, lebih fokus karena banyak orang yang lebih teliti. Yang keempat, lebih cepat, lebih tepat. Ini beberapa hal jika seorang pemimpin mendelegasikan sebagian tugasnya. Lebih ringan, lebih banyak, lebih fokus, lebih cepat, dan lebih tepat. Dan jika ini berjalan, tentu hasilnya akan memuaskan. Hasilnya akan maksimal. Dengan demikian seorang pemimpin dapat memikirkan hal yang lain, dapat merancang hal lain, karena dia sudah membagi tugasnya kepada orang lain dan dia bisa mengerjakan hal lain demi pekerjaan, demi tugas yang lebih besar. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari contoh kepemimpinan yang baik yang kita aplikasikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah dalam keluarga. Contoh pendelegasian tugas seorang pemimpin dalam keluarga bisa saja seperti ini. Ketika suami mencari nafkah, ia memberi tanggung jawab, ia mendelegasikan
tugasnya sebagian kepada istrinya, yaitu dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jangan seringkali karena suami yang mencari duit, suami yang memegang duit. Istrinya tidak dibiarkan secara bebas untuk mengelola keuangan rumah tangga. Ini salah. Menebebobani aka amadui. Seorang istri juga harus mendelegasikan, memberi tanggung jawab kepada anak-anaknya. Jangan diambil semua tugas di dalam rumah tangga, dia kerjakan sendiri. Dia harus memberi tanggung jawab sebagian kepada anak-anaknya. Misalnya menyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Berbagi tugas. Sehingga setiap anggota keluarga mempunyai beban tanggung jawab untuk memajukan keluarga ke arah yang lebih baik. Ini salah satu contoh pendelegasian tugas seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Dan pastinya masih banyak contoh pendelegasian ini. Yang kedua adalah pendelegasian dalam ruang lingkup pekerjaan. Contoh pendelegasian dalam ruang lingkup pekerjaan adalah memberi tanggung jawab kepada karyawan, sehingga beban tanggung jawab tidak dipikul seluruhnya oleh pimpinan, owner, dan sebagainya. Misalnya saja, berikan saja kepercayaan kepada karyawan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan. Berikan saja kepercayaan kepada bawahan karyawan yang memang bisa kita delegasikan. Jangan semua kita sebagai pemilik usaha atau sebagai pemimpin melakukan semua pekerjaan, bertanggung jawab di semua pekerjaan. Ketika seorang pemimpin, ketika seorang owner mendelegasikan tugasnya sebagian kepada karyawan, dengan sendirinya seorang karyawan akan merasa memiliki terhadap pekerjaan yang dia kerjakan. Jika seorang didelegasikan suatu tugas dan tanggung jawab, maka dengan sendirinya akan terbangun perasaan karyawan ini perusahaan bukan hanya milik pimpinan, bukan hanya milik si anu, tetapi juga milik saya. Ketika ini terjadi, dengan sendirinya perusahaan akan berkembang ke arah yang lebih baik. Dan pimpinan juga akan bisa memikirkan perkembangan, pengembangan dari usaha tersebut ke arah yang lain. Yang ketiga adalah dalam ruang lingkup gereja. Contoh pendelegasian dalam ruang lingkup gereja adalah ketika seorang pimpinan mendelegasikan pelayanan kepada jemaat melalui struktur organisasi gereja sehingga terukur. Kalau di HKBP yaitu melalui pimpinan jemaat, dewan, seksi. Ketika organ ini berjalan semestinya, ketika organ ini melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya melalui pimpinan, maka jemaat atau gereja itu akan berkembang. Karena semuanya bekerja. Karena semuanya ikut serta dalam pelayanan. Dan ini yang diminta oleh Tuhan Yesus melalui sebuah gereja.
di mana masing-masing anggota jemaatnya berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Dengan sendirinya, setiap organisasi pelayanan di tengah-tengah gereja, setiap jemaat bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan melayani jemaat yang lain. Dan tercapailah tujuan Tuhan Yesus melalui persekutuan orang percaya yang kita sebut dengan gereja. Jemaat Tuhan, perlu kita ingat ketika kita didelegasikan tugas, ketika kita diberi tanggung jawab, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh, sehingga kepercayaan, trust yang diberikan pimpinan tidak tercederai. Dan ini adalah sangat-sangat berharga. Di awal khotbah tadi, ketika seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada orang lain ini adalah orang yang terpilih, orang yang dapat dipercaya, dan mari kita lakukan itu. Ketika diberi kita tugas, diberi kita tanggung jawab, mari bersama-sama bekerja dalam pelayanan kerajaan Allah. Mari bersama-sama menghargai panggilan tersebut. Jangan kita cederai rasa percaya pimpinan atau bahkan Tuhan Yesus yang memanggil kita melayani jemaat dengan tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ingat, ketika kita didelegasikan tugas oleh pimpinan, oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita praktekkan apa yang diminta oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita bergiat. Mari kita bergiat menjadi orang yang cakap dalam bagian kita masing-masing. Mari kita semakin tunjukkan rasa takut kepada Allah. Mari kita bangun bahwa kita dapat dipercaya. Mari kita bangun bahwa diri kita benci terhadap pengajaran suap. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah pemimpin yang baik tidak anti kritik. Ini ayat 19a. Pemimpin yang baik tidak anti kritik. Pemimpin yang baik menurut firman Tuhan hari ini adalah orang yang tidak anti kritik. Tentu kritik yang dimaksud adalah segala sesuatu masukan, nasihat yang tujuannya membangun, bukan untuk menjatuhkan. Memperbaiki kesalahan, bukan untuk membuka aib. Memberi solusi, bukan untuk mempermalukan. Sebab ada kritik yang tujuannya tidak baik, mematikan. Misalnya tanpa solusi. Misalnya niatnya ingin menjatuhkan, menghancurkan, atau bahkan mempermalukan. Bahkan ada juga niatnya untuk meninggikan diri seolah-olah dia lebih sempurna daripada orang lain dengan membuka kekurangan orang lain. Firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita bagaimana Yitro memberi kritikan kepada Musa menantunya dalam memimpin bangsa Israel. Yitro mengkritik Musa karena hanya Musa yang mengerjakan semuanya, sehingga Musa cepat lelah, dan begitu juga bangsa Israel yang dipimpinnya. Tapi ingat,
Kritikan yang diberikan oleh Yitro tidak dalam rangka menjatuhkan semangat Musa, tidak juga dalam rangka mempermalukan Musa, atau bahkan tidak juga dalam rangka meninggikan diri Yitro dengan membuka kekurangan Musa. Yitro memberikan kritikan kepada Musa supaya Musa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, sehingga dia memberikan nasihat, sehingga dia memberikan solusi di dalam kekurangan kepemimpinan Musa. Sehingga Musa mendengar nasihat itu, menerima dengan baik dan melakukannya. Dan inilah peringatan bagi kita saat ini. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang tidak anti kritik? Bagaimana kita mampu seperti Musa yang mau menerima kritikan yang membangun? Dan juga kita diingatkan, ketika kita memberi kritikan, janganlah niatnya tidak baik. Berikanlah kritikan dengan cara yang baik, untuk membangun, untuk memberi solusi, untuk membuat lebih baik. Jauhkan dari hati kita memberikan kritikan untuk menjatuhkan, menghancurkan, mempermalukan orang lain. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah pemimpin yang baik adalah wakil Allah kepada yang dipimpinnya, dan sekaligus wakil yang dipimpinnya kepada Allah. Ayat 19b. Seorang pemimpin adalah wakil Allah berbicara kepada yang dipimpinnya, sekaligus wakil yang dipimpinnya berbicara kepada Allah. Seorang pemimpin dalam rumah tangga, ingat, kita pemimpin adalah wakil Allah mensejahterakan keluarga kita, sekaligus kita sebagai wakil keluarga kita berbicara kepada Allah. Pertanyaannya, pemimpin dalam rumah tangga, yaitu imam di tengah-tengah keluarga, sudahkah melaksanakannya? Jangan-jangan kita tidak melaksanakannya. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat 19b, bagaimana Musa adalah wakil Allah kepada bangsa Israel, dan sekaligus Musa wakil bangsa Israel berbicara kepada Allah. Mari bertindak menyadari kita adalah wakil Allah sekaligus wakil umat, sehingga kepemimpinan kita adalah baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir adalah pemimpin yang baik juga harus mengajar. Ayat 20. Seorang pemimpin yang baik harus mengajar yang dipimpinnya tentang apa yang baik di mata Tuhan. Mengajar dapat dilakukan dengan dua cara, secara lisan dan secara perbuatan. Ini sehingga lisan perkataan kita tidak boleh berlawanan dengan perbuatan kita. Apa yang kita katakan harus konsisten dengan perbuatan kita. Artinya seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh, sebab hidupnya adalah alat pengajaran kepada orang yang dipimpinnya. Seorang ayah berkata, anakku jangan merokok, padahal dia merokok. Ini tidak konsisten.
Mari kita konsisten. Kalau kita katakan kepada anak kita rajinlah ke gereja, kita juga harus rajin ke gereja. Sehingga perkataan kita, nasihat kita tidak menjadi bumerang. Begitu kasihan seorang pemimpin orang tua ketika dia memberi nasihat lalu anaknya memutar balik perkataan nasihat itu. Bapak, ketika seorang suami berkata kepada anaknya, "Anak, pergilah ke gereja." Lalu dia berdiam di rumah dengan tidur. Begitu kasihannya seorang tua ketika anaknya berkata, "Bapak pun tidak pergi gereja." Firman Tuhan jelas katakan hari ini, bagaimana pemimpin juga harus mengajar. Itulah pemimpin yang baik. Ajarlah yang dipimpinmu dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Konsistenlah dengan hal itu. Jangan lain dengan perkataan, lain juga dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan haruslah sejajar sehingga menjadi pemimpin yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai pemimpin di berbagai bidang kehidupan kami, baik di keluarga, di organisasi sosial masyarakat marga, parsahutaon, ataupun di dalam ruang lingkup pekerjaan kami, kantor kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pemimpin yang baik sebagaimana firman-Mu hari ini. Ajarkan kami Tuhan menyadari bahwa kami adalah wakil-Mu dan kami juga adalah wakil yang kami pimpin. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, kekuatan. Biarkan kami dengan penuh kebijaksanaan mendelegasikan sebagian tugas kami kepada orang-orang yang kami pilih, orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang benci atas pengajaran suap. Dan ketika kami didelegasikan tugas, ajari kami Tuhan untuk menghargainya. Adalah sesuatu hal yang sangat berharga ketika kami diberi tugas dan tanggung jawab yang baru. Mampukan kami untuk melakukannya. Anak-anak kami juga Tuhan berkati dalam proses tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan. Dalam proses pendidikannya walaupun saat ini masih dalam proses daring, Engkau berikan Tuhan kepintaran, kebijaksanaan kepada anak-anak kami yang jauh daripada kami oleh karena pekerjaan atau oleh karena pendidikannya. Tetap ingatkan mereka Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Tetap ingatkan mereka bagaimana pengorbanan setiap orang tua. Begitu juga anak-anak kami yang sedang bekerja, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerjaan kami dalam keseharian kami memohon Tuhan berkati. Engkau berikan rezeki supaya hidup kami bisa berlanjut oleh karena pengasihan-Mu, oleh karena berkat-Mu Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan daripada kami berbagai penyakit. Saudara-saudara kami yang sedang pemulihan, berikan kekuatan. Yang sedang dalam proses pengobatan, berikan kesembuhan Tuhan. Di hari yang akan datang boleh kami berjumpa dalam ibadah di rumah kami masing-masing maupun dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan yang memberkati keluarga lepas keluarga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.